Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah konversi energi, di mana untuk pembahasan kali ini kita masuk dalam pembahasan pompa. Anda bisa mempelajari sumbernya dari buku milik Bapak Asaridi Yunus berjudul Mesin Konversi Energi dari Teknik Mesin Universitas Dharma Persada Jakarta. Baik, langsung saja. Untuk sistem pemipaan pada pompa sentrifugal, ini tujuannya yaitu agar kerja pompa menjadi optimal atau bagus. Secara umum, sistem pemipaan pada pompa terdiri dari dua pipa, yaitu yang pertama pastinya ada pipa hisap atau suction. Di sini pipa hisap syaratnya agar menjadi baik itu diameter suction atau hisapnya diharapkan cukup besar atau lebih besar dari diameter discharge-nya atau diameter buang atau keluar. Selanjutnya untuk pipa hisap ini diharapkan dihindarkan adanya belokan atau katup masuk berlebih. Contohnya adalah satu pompa hisapnya itu digunakan untuk menghisap tiga sumber. Nah, ini akan cepat merusak dari pompa itu sendiri atau kinerja dari pompa akan tidak bagus. Selain karena tidak bagus, ini untuk menghindari kavitasi akibat hisapan yang negatif atau hisapan tadi. Oke, terus kemudian net positive suction head atau NPSH-nya harus mencukupi. Jadi ada standar ketinggiannya berapa untuk isapit tersebut. Jadi biar apa namanya tidak kerja dari pompa itu susah atau berat. Selain itu juga pastinya akan menyebabkan adanya apa namanya getaran karena jaraknya sangat jauh yang dihisap, kemudian adanya water hammer. Jadi kalau maunya sedotannya kurang, kemudian air itu tidak nyampe ke pompa, kemudian jatuh lagi ke bawah, sehingga terjadi tumbukan antar air atau water hammer. Selain itu, karena tidak menghisap air, maka keausan dari impeller atau sudu dari pompa itu akan mudah terjadi. Yang kedua, untuk pipa kedua adalah pipa buang atau discharge. Di sini untuk cek valve pada discharge dipasang dekat dengan pompa. Tujuannya yaitu untuk menghindari water hammer. Jadi ketika air tadi sudah didorong, pastinya kalau ketika tidak didorong lagi atau pompa itu mati, air itu takutnya kembali ke pompa. Maka ada katup valve biar dia air tersebut tidak menumpuk sudu atau kembali lagi ke dalam pompa. Untuk apa namanya kerja dari pompa sentrifugal ini dapat diketahui melalui segitiga kecepatan sisi masuk dan sisi keluar dari sudu pompa. Gambarnya adalah seperti ini. Anda lihat dari gambar di sini, kenapa kok terbentuk suatu segitiga kecepatan? Jadi ketika air masuk, dia menembus suatu sudu atau impeller dan air pasti mengikuti bentuk dari impeller tersebut. Kemudian airnya akan keluar ke sana karena mengikuti impeller. Kemudian karena impeller atau sudu ini berputar, maka akan timbul suatu apa ya Mas ya, percikan. Nah, ini percikan bisa lurus ke sana karena pergerakan sini. Ketika dia bergerak, kembali ke sini bisa lurus, terus kemudian ada arah ke sana. Sehingga ketika disusun arah dari sini dan arah ke sana dan ketika ke sini dia berputar, maka terbentuk suatu segitiga. Di mana untuk V ini adalah
kecepatan absolut atau mutlak air masuk sudunya. Sedangkan untuk D, ini D, nah, D ini adalah diameter sudu sisi masuk, ya, sudu dari impellernya. Kemudian untuk V kecil ini adalah kecepatan tangensial sudu pada sisi masuk atau kecepatan keliling pada sisi masuk sudu, di mana persamaannya yaitu PdN per 60, satuannya adalah meter per second. Ini 60, kenapa? Karena N-nya ini satuannya adalah RPM. Kalau sudah RPS berarti 60 ini tidak perlu ada. Selanjutnya untuk VR. VR ini adalah kecepatan relatif air terhadap roda sudu pada sisi masuk. Dan untuk sisi masuk yang terakhir yaitu VF. VF ini pastinya sama dengan nilai V, yaitu kecepatan aliran pada sisi masuk. Dan untuk N tadi yang seperti saya katakan yaitu kecepatan sudu atau kecepatan putar sudu dalam satuannya RPM. Sehingga 60 ini pembagian dari menit agar menjadi detik. Dan ini adalah untuk notasi pada sisi masuk. Sedangkan notasi pada sisi keluarnya pastinya ada V1, D1, V kecil 1, VR1, VF1 adalah notasi untuk sisi keluar. Ya. Dan ini ada D1-nya yang besar ini. Dan untuk sudut selanjutnya, ini untuk sudut theta, yaitu sudut sudu pada sisi masuk. Sehingga Anda tahu bedanya sudut ini dengan sudut ini dan sudut ini. Selanjutnya, untuk sudut beta. Sudut beta ini adalah sudut pada saat air meninggalkan sudu. Yang terakhir ini sudut P. Ya, ini adalah sudut sudu pada sisi keluar. Karena air masuk sudu pada arah radial putar, maka kecepatan pusaran air masuk untuk VW-nya ke arah ini adalah 0 di VW1. Dan kerja yang dilakukan untuk tiap 1 kg air ini dalam notasi W sama dengan VW1 dikalikan V1 per G, satuannya adalah kilogram meter. Ini sebetulnya adalah dikalikan 1 kg. Jadi 1 kg sesuai dengan ini tiap 1 kg. Ini satuannya adalah meter per second. Ini meter per second. V1 meter per second, ini adalah meter per second kuadrat. Sehingga ini meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan G adalah meter per second kuadrat. Karena dibagi, kalau ini dibalik, ditanda kalinya kali, maka second kuadrat di atas, ini meter di bawah. Sehingga satuannya sisanya adalah meter. Dan ini adalah 1 kg tadi. Bisa dimengerti ya. Kemudian untuk satuan SI-nya, kerja yang dilakukan untuk 1 kg air, pastinya di sini adalah VW kalikan V1, satuannya adalah Newton meter. Coba di sini, karena satuan SI dia dikalikan 1 kg, kemudian juga dikalikan dengan gravitasi. Untuk menyamakan ini. Oke. Di mana untuk VW1 dan V1 satuannya pastinya tadi untuk satuan meter per second. Oke, untuk memudahkan persamaan ini atau Anda memahaminya, seperti biasa saya akan memberikan soal untuk Anda buat latihan
dan Anda jawab. Soalnya, sebuah pompa sentrifugal mempunyai diameter impeller luar dan dalam masing-masing adalah 600 mm dan 300 mm. Sudut-sudut sisi masuk dan sisi keluar masing-masing adalah 30 dan 45 derajat. Jika air memasuki impeller pada kecepatan 2,5 meter per second, carilah A kecepatan impeller dan B kerja tiap kilonewton air. Untuk menjawab ini, seperti biasa, langkah awal kita harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui dari soal ini. Yang pertama, yaitu adalah diameter impeller. Ingat, diameter impeller kita notasikan untuk D ini adalah yang untuk masuk dan D1 ini adalah untuk yang keluar. Sehingga pastinya Anda tahu untuk D1-nya nilainya adalah yang paling besar yaitu 600 mm, Anda rubah ke jadi meter. Kemudian ini adalah 300 meter. Kemudian di sini ada sudut sisi masuk dan sisi keluar. Sudutnya berarti yang sisi masuk tadi, ini gambarnya kalau saya tuliskan, sudut sisi masuk ini, ini adalah theta. Oke, sedangkan untuk sisi keluar adalah yang ini, berarti ini adalah pi. Oke, sudah di sini ya, ini theta dan ini adalah pi. Kemudian untuk yang kecepatan air masuk, maka di sini air masuknya yaitu V besar. Oke, kita sudah mengetahui apa yang sudah diketahui dari soal. Kemudian kita ditanyakan kecepatan impeller. Kecepatan impeller ini adalah N atau kecepatan sudunya. Oke, kecepatan sudunya seperti dari teori ini tadi, yaitu ini adalah N adalah kecepatan sudu atau dalam RPM atau kecepatan impeller. Berarti nanti rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menjawab dari soal tersebut. Kita masuk ke sana. Oke, yang pertama kita melihat adalah gambar segitiga ini. Kita melihat dari gambar segitiga ini, yaitu kita menentukan untuk nilai dari V ini, V kecilnya. Bagaimana cara menentukan V kecilnya? Pastinya kita melihat apa saja yang diketahui. Karena ini V berhubungan dengan V besar dan V besar sudah diketahui, maka kita melihat gambar ini seperti ini. Ini 30 derajat. Oke. Ini V kecil dan ini V besar. Maka hubungan dari tegak dan samping, depan dan samping ini adalah tan. Nah, tan 30 derajat berarti sama dengan depan dibagi dengan samping, yaitu V besar dibagi V kecil. Sehingga Anda di sini untuk menentukan nilai V, Anda harus membalik rumus ini. Di mana tan 30 Anda bisa hitung melalui kalkulator. Sehingga nilai dari V kecil Anda atau V tangan sial ini Anda bisa dapatkan nilainya. Oke, kita mengetahui nilai dari V kecil. Selanjutnya, karena V kecil sudah diketahui, maka seperti saya bilang tadi, di mana untuk kecepatan V kecil ini tadi, tangan sialnya, ini rumusnya tadi, untuk hubungan dengan N, yaitu Pi D kali N per 60. Dengan syarat N ini satuannya dalam RPM. Sehingga kalau umpamanya ini V tadi Anda sudah ketahuan, P pastinya tahu, nilai D juga tahu. Oke, terus kemudian N-nya yang belum tahu, dan ini adalah 60,
Maka untuk mencari N, Anda harus membalik rumus ini. Oke. Setelah itu Anda mendapatkan nilai dari N atau jawaban dari A ini. Satuannya pastinya Anda lihat dari teori sebelumnya, yaitu RPM, karena kita masih menggunakan 60. Oke, untuk jawaban A sudah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B, yaitu yang ditanyakan adalah kerja tiap kilonewton air. Di mana Anda tahu untuk 1 kilonewton berarti kita tadi pakai rumus W sama dengan VW1 dikalikan V1 dibagi dengan G, ya. Karena tadi ditanya dalam kilonewton, maka nanti hasil ini dikalikan dengan 1 kilonewton. Ya. Paham? Untuk menilai dari AV1 kecil ini, kita melihat dari segitiga yang ini. Di mana V1 hubungannya nanti dengan V kecil ini. Di mana hubungannya nanti pastinya adalah V1 kecil dibagi dengan D1 sama dengan V kecil dibagi dengan D. V-nya tadi sudah diketahui dan D sudah diketahui. D1 juga sudah ketahui, sehingga Anda bisa menentukan nilai dari V1-nya dengan memutar rumus ini. Oke, ini dapatkan nilai dari V1. Kemudian untuk mencari nilai dari VW1, kita melihat dari gambar ini. Di mana VW1, Anda melihat ini dari sini menuju sini. Oke, VW1 menuju sini, tetapi kita tidak tahu nilainya di sini karena yang diketahui adalah V1-nya. Sehingga VW1 ini adalah V1 dikurangi, misalnya ini yang tidak ketahui ini nilainya adalah X. Ini sama dengan VW1. Bisa dipahami? Saya hapus biar Anda jadi lagi. Jadi VW1 ini panjangnya V1 dikurangi ini. Nah, ini anggap aja X, sehingga V1 minus X sama dengan VW1. Oke, nah bagaimana cari nilai X ini? Pastinya kita harus mencari dari sin tangen cos dari bentuk segitiga ini. Karena ada sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut pi 45 derajat. Terus bagaimana atau apa yang bisa kita gunakan di sini? Pastinya di sini ada X. Dan kalau kita pakai VR1, VR1 belum diketahui nilainya. Di sini ada VF1. Di mana untuk pipa sentrifugal itu biasanya kecepatan aliran masuk dan keluarnya adalah sama. Jadi di sini ada V sama dengan VF, berarti V masuk sama dengan V keluar, VF1-nya. Sehingga di sini VF-nya bisa kita ketahui. Kita tulis di sini yaitu begini. Ini adalah X dan ini adalah VF. Ini adalah 45 derajat. Sehingga hubungannya adalah kembali yaitu pakai tangen 45 hadapan dibagi dengan samping, yaitu VF per X. Sehingga Anda bisa mencari X dengan membalik rumus, di mana tan 45 Anda bisa gunakan kalkulator atau diagramnya, dan VF1-nya ini Anda sama dengan VF-nya. Sehingga X di sini Anda sudah dapatkan nilai X-nya, maka kita masukkan di sini. Untuk pertanyaan B, yaitu VW1-nya sudah diketahui, tetapi satuannya masih yaitu meter per second. Kemudian Anda masukkan dalam W tadi kerja, yaitu 1 kilonewton, ya, 1 kilonewton, karena ditanya dalam newton, yaitu VW1 dikalikan V1 per
gravitasi. Oke, Anda mendapatkan satuannya dalam kilonewton kalikan meter, atau nanti satuannya adalah kilonewton meter, atau bisa diartikan juga dalam kilojoule. Oke, ini adalah cara untuk menjawab soal ini. Semoga Anda memahami dan bisa mengerjakan sebagai bahan materi pertemuan hari ini dan sebagai tugas yang harus Anda kumpulkan untuk tanda kehadiran. Baik, terima kasih atas uh, kesediaan Anda mengikuti materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.